Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku sekalian, kali ini saya ingin mengajak industri pariwisata untuk bersama-sama menerapkan dan menikmati manfaat ASEAN MRE Tourism Professional beserta toolbox-nya. Harus kita ketahui, berterima kasih, dan banggakan bahwa pengembangan ASEAN MRE beserta handbook dan toolbox-nya dipimpin oleh anak bangsa kita, yaitu Bapak Putu Laksaguna. Mari kita berikan tepuk tangan buat Bapak Putu Laksaguna. Salam kompeten Bapak Putu. Baik, ada 3 hal penting yang akan kita nikmati dalam ASEAN MRETP ini beserta toolbox-nya, yakni yang pertama adalah Mutual Recognition Arrangement itu sendiri adalah aturan kerangka kerja yang ditetapkan untuk mendukung liberalisasi dan memfasilitasi perdagangan jasa. MRA ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas tenaga kerja profesional atau terampil di ASEAN. Yang kedua adalah ACCSTP, yaitu ASEAN Common Competency Standard of Tourism Professional pada industri pariwisata. Kemudian toolbox ini berisi pedoman-pedoman yang akan langsung digunakan oleh lembaga pelatihan dan pendidikan serta sertifikasi tenaga pariwisata di negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan pelatihan berbasis kompetensi. Yang keempat adalah manfaat. Bagaimana membawa manfaat? Ini akan mengurangi biaya diharapkan, peningkatan daya saing, peningkatan akses pasar, dan arus perdagangan yang lebih bebas. Baik, sekarang mari kita lihat apa yang ada di ASEAN MRETP ini yang bermanfaat bagi industri pariwisata. Yang pertama mengenai ACCSTP ini. Ini kontennya adalah berbasis industri dan dalam bentuk unit-unit kompetensi. Dan ini membawa kemudahan di dalam mengembangkan SOP dan sistem rekaman aktivitas pariwisata. Dan ini juga akan membawa kemudahan untuk industri mendeklarasikan bahwa industri menerapkan standar layanan internasional ASEAN. Kemudian yang kedua adalah RQFSRS, yaitu Regional Qualification Framework and Skill Recognition System. Nah, ini mencakup nama okupasi, pekerjaan, kemudian berisi peta pekerjaan dalam kerangka kualifikasi ASEAN, dan ini akan membawa kemudahan dalam mengembangkan peta kompetensi, memberikan kemudahan dalam rekrutmen berbasis kompetensi, membawa kemudahan dalam mengembangkan jalur karir karyawan, dan membawa kemudahan di dalam mengembangkan IDP, Individual Development Plan, kemudian memberikan kemudahan pada deklarasi industri bahwa mereka didukung oleh personal atau staf yang mempunyai standar profesional ASEAN. Kemudian toolbox ASEAN ini membawa kemudahan dalam mengembangkan pelatihan internal berbasis kompetensi dan berstandar internasional ASEAN. Kemudian juga memberikan kemudahan dalam mengembangkan sertifikasi kompetensi untuk memastikan dan memelihara kompetensi karyawan. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu menerapkan ACCSTP atau ASEAN Common Competency Standard of Tourism Professional pada industri pariwisata. Di sini terdapat 3 tahap yang memudahkan kita. ACCSTP yang pertama, ACCSTP ini harus kita pahami bahwa standar kompetensi dikembangkan berbasis industri dan dikembangkan menjadi unit kompetensi. Yang kedua adalah ACCSTP dapat digunakan dengan mudah dan menyenangkan untuk mengembangkan SOP dan sistem manajemen mutu untuk industri pariwisata. Nanti akan kita simulasikan. Kemudian yang ketiga, ACCSTP dapat menjadi referensi untuk deklarasi industri yang menerapkan standar layanan internasional. Baik,
Pertama, mari kita pahami bahwa standar kompetensi ACC STP ini dikembangkan berbasis industri pariwisata dan dikembangkan menjadi satuan unit kompetensi. Nah, ACC STP ini dikembangkan berdasarkan model RMCS atau Regional Model Kompetensi Standar dan berdasarkan konsensus dari SOP industri atau organisasi sehingga menjadi standar kompetensi generik yang dapat dijadikan acuan bagi industri yang baru memulai mengembangkan SOP-nya. Mari kita lihat pada tabel interface antara SOP dan unit kompetensi. Kita lihat pada unit kompetensi di sini. Judul unit kompetensi ini berasal dari konsensus judul SOP industri. Kemudian deskripsi unit berasal dari konsensus ruang lingkup SOP industri. Kemudian elemen berasal dari konsensus langkah-langkah utama proses industri. Kemudian kriteria unjuk kerja ini berasal dari konsensus instruksi kerja dari industri. Kemudian panduan bukti atau evidence guide ini berasal dari konsensus quality assurance dan quality kontrolnya industri. Sedangkan aspek kritis ini berasal dari konsensus standar proses dan produk. Kemudian batasan variabel atau range of variable berasal dari konteks dan acuan industri. Sehingga sebenarnya standar kompetensi ini merupakan hasil konsensus dari apa yang dikembangkan oleh industri pariwisata ASEAN. Sehingga kita dapat segera menerapkannya dalam SOP bagi industri yang belum menerapkannya. Nah, sehingga selanjutnya kita dapat menggunakan standar ACC STP ini, standar ASEAN ini, digunakan dengan mudah dan menyenangkan untuk mengembangkan SOP dan sistem manajemen mutu untuk industri pariwisata berstandar ASEAN. Kita semua tahu bahwa dalam mengembangkan SOP terdapat prinsip write what you do, conform with standard and technical regulation, and do what you write. Bukan hanya write what you do and do what you write. Karena yang kedua ini, yang terakhir tadi, berpotensi garbage in, garbage out. Jadi yang benar adalah write what you do, conform with standard and technical regulation, and do what you write. Maka kita dapat melakukannya sebagai berikut. Rencanakan dan kembangkan seluruh ACC STP standar yang sesuai lingkup menjadi SOP di industri, sehingga setiap kegiatan dapat dipastikan dilakukan oleh karyawan sesuai dengan standar ASEAN. Dengan melihat tabel yang tadi kita diskusikan dalam perumusan, maka kita balik arahnya. Panahnya kita balik. Nah, kembangkan judul SOP dari judul unit kompetensi. Kemudian kembangkan lingkup SOP dari deskripsi unit kompetensi. Kemudian kembangkan langkah-langkah SOP dari elemen kompetensi. Kemudian kembangkan instruksi kerja SOP dari kriteria unjuk kerja. Maka jadilah sudah kerangka utama SOP sesuai standar. Mudah bukan? Nah, berikut adalah contoh bagaimana mudahnya kita mengembangkan SOP dari unit kompetensi ACC STP. Mari kita mulai dengan kode SOP sebagai gunakan SOP ditambah dengan kode unit kompetensi agar mudah tertelusur. Nah, kita lihat judul SOP dari judul unit kompetensi, kemudian lingkup dari deskripsi unit kompetensi diperkaya sesuai konteks. Kemudian langkah dari elemen, langkah ini dari elemen, kemudian instruksi kerjanya dari kriteria unjuk kerja. Nah, pada kolom kedua dapat diidentifikasi di sana media, tool, dan atau output. Nah, di sini dapat diisi sesuai konteks tempat kerja dan minimal dapat kita lengkapi dengan form rekaman pelaksanaan SOP dan kita beri kode FR ditambah kode unit. Atau unit kompetensi agar mudah dan mampu telusur. Pada kolom ketiga adalah petugas pelaksana atau person in charge. Maka ibu bapak sudah mendapatkan SOP yang mampu telusur dengan standar ASEAN. Nah, selanjutnya bila diperlukan lakukan kontekstualisasi dengan persyaratan
tempat kerja. Nah, selanjutnya sebagai SOP dalam sistem manajemen bisnis, diperlukan rekaman atau record yang mampu telusur dengan syarat. Nah, ini biasanya paling sulit industri mengembangkannya. Tapi dengan standar ASEAN dan hasil pengembangan SOP-nya, maka industri dapat dengan mudah mengembangkan formulir rekamannya seperti contoh berikut. Kita berikan kode rekaman dengan FR ditambah kode standar ACC STP agar mudah tertelusur. Kemudian kita kembangkan judulnya formulir record of. Nah, kemudian diisi judul SOP sesuai ACC STP. Kemudian beri keterangan seperti nama pelaksana, divisi, tanggal, dan lain-lain. Nah, kemudian pada kolom pertama dibuat isi, langkah, dan instruksi berasal dari SOP. Oke, kemudian kolom kedua adalah rekaman dari aktivitas pada performance kriteria yang tersedia. Pada performance kriteria yang tersedia, range of variabelnya kita buat sebagai pilihan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas. Namun, bila tidak ada batasan variabel, maka kita kosongkan atau dapat diisi alternatif pilihan sesuai dengan konteks tempat kerja. Kemudian kolom ketiga kita berikan kolom catatan untuk diisi bila diperlukan. Maka kita sudah dapat membuat formulir rekaman sesuai dengan standar ASEAN ACCTV dan mampu telusur dengan sistem manajemen industri. Lebih jauh dalam pengembangan profesionalisme karyawan dan pemeliharaan kompetensi, formulir rekaman ini dapat dibundel untuk setiap okupasi dalam bentuk workbook bagi karyawan sebagai bukti berkualitas atau quality evidence dalam asesmen dalam rangka appraisal maupun sertifikasi kompetensi. Seperti contoh workbook yang dapat Anda scan QR code di pojok kanan atas ini. Silakan. Berikut adalah contoh workbook yang dapat dikembangkan, misalnya workbook seorang demisep. Baik, berikutnya adalah kita lihat bagaimana manfaat ketiga ACC STP ini kita bisa terapkan dan dapat menjadi referensi untuk deklarasi industri yang menerapkan standar layanan internasional. Dengan menerapkan SOP yang sesuai dengan standar kompetensi ASEAN tadi, sesuai dengan konteksnya, industri dapat mengkomunikasikan komitmennya kepada klien dan pemangku kepentingannya untuk membawa mereka menghasilkan produk atau jasa dengan menggunakan SOP yang sesuai dengan standar internasional dan sumber daya manusia yang kompeten sesuai standar. Ada beberapa model secara internasional bagaimana kita melakukan self-declaration. Yang pertama adalah make a self-determination and self-declaration. Yang kedua, seek confirmation of its conformance by parties having an interest in the organization such as customer. Kemudian yang ketiga, seeks confirmation of its self-declaration by a party external to the organization. Baik, berikutnya mengenai bagaimana menerapkan RQFSRS, Regional Qualification Framework and Skill Recognition System, beserta job title yang dimasukkan di dalam MRLTP Handbook pada industri pariwisata. Kemudian RQFS ini terdiri dari 52 kualifikasi dari mulai sertifikat 2 ke tingkat diploma lanjutan dan tersebar di 6 divisi tenaga kerja atau area fungsi yang diidentifikasi. Nah, RQFS ini mendukung dan berkontribusi pada implementasi MRLTP yang pada akhirnya akan memfasilitasi mobilitas tenaga kerja terampil, berkontribusi pada integrasi ekonomi di kawasan ini. Nah, bagaimana industri dapat menerapkan untuk membangun kompetensi sesuai standar ASEAN? Nah, di sini industri dapat memetakan dengan ada RQFSRS ini, industri dapat memetakan pekerjaan dan kompetensinya dalam kerangka kualifikasi ASEAN. Kemudian industri dapat mengembangkan rekrutmen berbasis kompetensi berdasar standar ASEAN. Kemudian
untuk industri juga dapat mengembangkan jalur atau pengembangan jalur karir karyawan. Juga bisa digunakan untuk mengembangkan IDP, rencana pengembangan individu. Kemudian untuk membangun deklarasi kembali industri bahwa mereka didukung oleh pribadi atau staf profesional standar ASEAN. Nah, berikut adalah RQFSRS yang terdiri dari 52 kualifikasi dari sertifikat 2 ke tingkat diploma lanjutan tadi dan tersebar di 6 area fungsi yang diidentifikasi dalam RQFS ini. Dan secara ringkas ini digambarkan sebagai berikut dengan total 52 kualifikasi. Dan kerangka kualifikasi ini dalam Handbook MRA juga telah diidentifikasi okupasi-okupasi pada setiap kerangka kualifikasi sejumlah 230 okupasi yang dapat dipetakan seperti berikut. Ya, seperti gambar ini, di sini terdapat area fungsi kunci yakni hotel service dan travel services. Kemudian pada area fungsi kunci hotel services terdapat 4 area fungsi mayor yaitu food production, kemudian food and beverage, front office, dan housekeeping. Sedangkan pada area fungsi kunci travel services terdapat 2 area fungsi mayor yakni tour operation and travel agent. Nah, dari 230 potensi okupasi yang diidentifikasi, terdapat 32 yang sudah dikemas unit-unit kompetensinya, yakni yang diberi warna hijau seperti pada slide berikut. Nah, seperti ini okupasi-okupasi yang telah diselesaikan atau dikemas, yakni ada 32 okupasi. Baik, sekarang kita masuk kepada ASEAN Toolboxes. Ya, bagaimana industri menerapkan ASEAN Tool pada industri pariwisata. Nah, toolbox ini berisi sumber daya atau manual yang dapat langsung digunakan oleh lembaga pelatihan, termasuk lembaga pelatihan industri, dan pendidikan pariwisata di negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan pelatihan berbasis kompetensi berdasarkan MRA tentang profesional pariwisata. Sehingga industri pariwisata dapat langsung menggunakan dengan mudah training manual atau TM, trainer guide atau TG, dan asesor manual atau AM sebagai acuan normatif modul industri. Kemudian mengembangkan pelatihan internal industri berbasis kompetensi ASEAN. Kemudian mengembangkan asesmen dan sertifikasi kompetensi untuk menjamin dan memelihara kompetensi karyawan. Mari kita bahas satu persatu. Berikut adalah bentuk buku-buku training manual. Itu ada covernya, kemudian trainer guide atau TG, dan asesor manual yang lengkap sekali sampai PowerPoint tinggal kita mendeliver yang diidentifikasi dalam Handbook MRATP. Selanjutnya yang kedua, banyak industri yang mengembangkan pelatihan karyawan internal secara internal, bahkan memiliki unit pelatihan sendiri berbasis kompetensi hingga corporate university. Dengan adanya standar kompetensi ASEAN ACC-STP ini, maka industri dapat dengan mudah mengembangkan kurikulum yang link and match dengan standar kompetensi dan SOP tempat kerja. Nah, kurikulum dapat dikembangkan sebagai berikut. Judul modul didapat langsung dari judul unit kompetensi. Juga termasuk tujuan instruksionalnya yang dikembangkan dari judul unit kompetensi standar ASEAN dengan formula A, B, C, D. Ada audience, behavior. Nah, ini dari judul unit kompetensi ASEAN. Kemudian condition, ini sesuai dengan industri. Dan D, degree, berapa kali pengalaman untuk dapat dinyatakan kompeten sesuai konteks. Kemudian lingkup kurikulum pada kolom kedua ini tadi berasal dari deskripsi unit kompetensi. Kemudian kriteria untuk perform atau pengorganisan pengalaman belajar ini berasal dari performance kriteria. Kemudian evaluasi ini berasal dari evidence guide. Sedangkan kompetensi dasar didapat dari aspek kritis dan pengetahuan esensial.
Dan kemudian acuan variabelnya berasal dari batasan variabel. Maka kita dengan mudah dan cepat membangun kurikulum yang link and match dengan real tempat kerja. Pola ini dapat dilakukan juga pada pelatihan dalam rangka pemagangan. Berikutnya, ASEAN Toolbox ini juga terutama asesor manual juga dapat digunakan dengan mudah untuk industri untuk mengembangkan asesmen berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi untuk menjamin dan melihara kompetensi karyawannya. Hingga asesmen dalam rangka hasil pemagangan. Hal ini karena bila kita membangun kurikulum yang mampu telusur dengan standar kompetensi yang telah diterapkan menjadi dan sesuai SOP, maka dapat dipastikan peserta kompeten dan employable. Dan bila dilakukan asesmen seharusnya lulus atau kompeten dan dapat diberikan penghargaan sertifikat. Baik, kita sudah membahas bagaimana mudahnya industri menerapkan ASEAN MRATP ini beserta standar dan toolbox-nya. Mari kita review kembali seperti apa manfaat ASEAN MRATP ini dan toolbox-nya untuk industri pariwisata. Yang pertama, menciptakan kondisi industri yang menguntungkan dalam mendukung visi ASEAN untuk aliran layanan pariwisata yang bebas. Kemudian sebagai pedoman untuk industri tentang kewajiban pelatihan kepada staf mereka, meningkatkan kualitas industri, sumber daya manusia pariwisata, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, kemudian sebagai alat promosi bahwa karyawannya berstandar internasional, meningkatkan efisiensi rekrutmen berbasis kompetensi industri dan pengembangan kompetensi sehingga biaya HRD ini dapat menjadi lebih efisien dan lebih rendah. So, what's next to do tomorrow? Mari kita lihat. Yang pertama, buat komitmen manajemen industri Anda untuk menerapkan standar kompetensi ASEAN dengan cara self-declaration. Lengkapi seluruh fasilitas dan pelayanan bisnis Anda dengan SOP dan rekamannya yang berdasarkan standar kompetensi ASEAN MRATP ini. Kembangkan pelatihan internal industri pada Anda sesuai dengan standar kompetensi dan toolbox ASEAN ini. Kembangkan karir path SDM Anda dengan peta okupasi dalam kerangka kualifikasian. Kemudian kembangkan instrumen promosi Anda bahwa industri Anda menerapkan standar ASEAN. Berikutnya, kembangkan rekrutmen karyawan berbasis kompetensi berdasarkan standar ASEAN melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah menerapkan standar ASEAN. Alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan seri ini. Semoga bermanfaat. Bersemangat untuk Indonesia unggul.